Ternyata ya, perusahaan-perusahaan yang ikut sebagai peserta tender tersebut dinahkodai ataupun dikendalikan oleh satu orang, oleh satu pihak. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama kami di channel YouTube Bisikin Dong. Ada teman-teman yang bertanya kok videonya nggak pernah naik. Ya, rupanya ada kesalahan teknis. Teman-teman lupa menyalakan lonceng. Jadi teman-teman tidak update dengan berita kita. Nah, mulai sekarang teman-teman selain subscribe juga harus menyalakan tombol lonceng yang ada di sebelah logo subscribe itu. Oke, pada video sebelumnya kami bercerita tentang bagaimana persekongkolan tender yang ada di Kementerian Perhubungan yang diikuti oleh klien kami. Nah, pada bagian kedua ini kami juga akan memperdalam lagi bagaimana sih sebetulnya persekongkolan tender itu terjadi. Pada sebuah kementerian atau lembaga pemerintah itu dikenal istilah RKAKL, ya, atau kepanjangannya itu Rencana Kerja Anggaran Kementerian atau Lembaga. Nah, bagaimana RKAKL ini? Ya, RKAKL ini sebetulnya yang berwenang untuk menentukan ataupun menyusun rencana, ya. RKAKL ini adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah tersebut, ya. Dalam hal ini mereka selaku pengguna anggaran. Namun pada faktanya, ya, pada kenyataannya, ya, dugaan kami bahwa RKAKL itu, ya, diserahkan oleh suatu kementerian atau lembaga kepada pihak ketiga, dalam hal ini swasta. Nah, bolehkah pihak ketiga dilibatkan menyusun rencana RKAKL ini? Nah, tentunya secara nomenklatur tentunya tidak berwenang, ya. Maka kalau bahasanya kemarin video kami sebelumnya itu kami menyebutkan ada istilah pengantin, ya, pengantin proyek. Nah, inilah pihak ketiga yang kemudian diminta untuk membuat RKAKL, ya. Jadi pengantin itu sudah bekerja, sudah ditunjuk sejak penyusunan RKAKL. Nah, inilah asal muasal persekongkolan tender itu terjadi, ya. Nah, maka hal ini tentunya sudah menyalahi aturan, sudah melebihi kewenangan, ya, karena seharusnya RKAKL itu adalah menteri atau pimpinan lembaga atau pengguna anggaran yang menyusun, namun diserahkan kepada pihak ketiga. Nah, lalu bukan tidak mungkin yang namanya pagu dalam setiap proyek, ya, dikenal dengan istilah pagu anggarannya, ya. Nah, itu juga sudah mengakomodir kepentingan pihak swasta tersebut. Pagu anggaran dalam suatu proyek ini sudah mengakomodir kepentingan pihak ketiga atau swasta yang dilibatkan dalam RKAKL tersebut, ya. Nah, tentunya ini cikal bakal bertumbuhnya persekongkolan tender itu, ya. Nah, hal kedua, ya, tidak melihat lagi bagaimana kualitas daripada si pihak swasta, ya, atau perusahaan yang ditunjuk, mulai dari penyusunan RKAKL itu sampai dia menjadi pemenang, ya, kualitasnya sangat diragukan. Karena faktanya di lapangan yang kami lihat adalah, ya, perusahaan tersebut menyerahkan lagi sebagian atau seluruhnya pekerjaan itu kepada
pihak lain untuk mengerjakan teknis. Nah, tentunya kualitasnya sangat diragukan di sini, kan begitu, ya. Nah, karena kenapa? Tidak ada lagi tanggung jawab ya, dalam tanda kutip si pengantin tadi untuk menyelesaikan proyek tersebut sesuai dengan harapan daripada kementerian atau lembaga. Nah, hal selanjutnya, hal ketiga, ya, perusahaan-perusahaan tersebut, ya, ternyata disinyalir, ya, diduga banyak merupakan perusahaan rental, ya, atau perusahaan yang diperoleh karena disewa. Jadi tidak langsung pemilik perusahaan itu yang bekerja gitu, ya. Namun dia hanya kalau dalam istilah lapangannya pinjam bendera untuk supaya dia masuk ke kementerian. Nah, berarti ada apa? Unsur perseorangannya ada di situ, ya. Unsur perseorangan yang ingin mendapatkan tender, kemudian dia pinjam bendera atau pinjam perusahaan orang lain untuk memenangkan tender untuk mendapatkan proyek di kementerian atau di kelembagaan. Ya. Hal keempat, ya, ternyata, ya, perusahaan-perusahaan yang ikut sebagai peserta tender tersebut dinahkodai ataupun dikendalikan oleh satu orang, oleh satu pihak. Inilah perseorangan tadi yang kami katakan sebelumnya, ya, yang dapat mengendalikan proyek, yang dapat mengatur siapa pemenang. Dalam beberapa kali tender yang dilakukan, ya, banyak sekali kejadian ternyata, ya, perusahaan dari 5 perusahaan misalnya, atau 2 perusahaan, lebih dari 2 perusahaan itu dikendalikan oleh satu orang, ya, untuk ikut dalam satu pelelangan atau tender supaya peluangnya lebih besar menang. Nah, kemudian peluangnya lebih besar itu menang, kemudian juga dia bisa mengatur harga, bagaimana harga penawaran itu dibuat, ya, supaya perusahaan tadi, pihak swasta tadi yang telah memang ditunjuk sejak dari awal, sejak dari RKAKL itu untuk menjadi pemenang, dapat karpet merah atau jalan mulus mendapatkan proyek tersebut. Oke, teman-teman semua, ini adalah sekelumit persoalan di negara kita tentang persekongkolan tender, ya. Persekongkolan tender sudah diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ya, yaitu isinya tentang persekongkolan tender. Sudah ada undang-undangnya yang mengatur, tapi bagaimana membuktikannya, bagaimana menegakkan hukumnya, bagaimana menguak, bagaimana membongkar persekongkolan tender, itu yang masih pertanyaan besar di Republik ini. Sekian dari kami, sampai jumpa, ikuti kami terus, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya.